Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 17 saat ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar aplikasi berbasis web terkait visualisasi data yang interaktif dengan menggunakan library Bokeh. Pertama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang data yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan data COVID dunia, di mana data tersebut bernama inline COVID. Nah, di sini informasi yang tersimpan adalah confirm case, dead case, recover case, dan lain sebagainya. Jadi kita akan memvisualisasikan 3 kolom, yaitu confirm case, dead case, dan recover case. Di sini kami melakukan pengenalan data. Yang pertama ada DF shape untuk mengecek baris dan kolomnya, kemudian melihat nilai uniknya, dan yang terakhir kami melihat jumlah nilai nul untuk masing-masing kolom. Kemudian untuk visualisasi, kami memvisualisasikan 3 plot, yaitu confirm plot, recover plot, dan juga dead plot berdasarkan data hariannya. Nah, bagaimana algoritma yang sudah kami bangun? Yang pertama di sini ada option. Nah, di variable option ini akan menyimpan list atau daftar nama-nama negara yang sudah disorting berdasarkan hurufnya. Kemudian di sini ada variabel menu. Nah, jadi variabel menu ini merupakan drop down, di mana optionnya nanti adalah option itu sendiri atau nama-nama negaranya. Kemudian value pertamanya adalah Afghanistan dan judulnya adalah country. Nah, kemudian di sini ketika kita mengubah value dari negaranya itu, dia akan memanggil metode bawaan dari library yang bernama onChange. Kemudian dia akan melakukan update. Nah, di update ini bagaimana sih kerja yang terjadi? Jadi, ketika si selected menunya itu sudah dipilih, maka dia akan masuk ke country. Kemudian, data tersebut akan masuk ke dalam DF1. Nah, DF1 ini akan menyimpan data yang dari selected country tersebut. Kemudian akan dicari kolom data source-nya menggunakan def make dataset. Jadi def make dataset itu akan mereturn nilai dari kolom data source-nya. Selanjutnya, setelah itu datanya akan diupdate dan akan mereturn country. Setelah itu ada controls, di mana di sini dia akan mengkolomkan si menunya. Kemudian setelah itu jadi di sini dia ada variable df1, dia akan menyimpan data dari country yang menjadi selected country yang terbaru. Kemudian dia akan make dataset dan dia akan mereturn nilai kolom data source-nya. Kemudian di sini akan dilakukan plotting. Yang pertama ada confirm plot. Kita sudah membuat function tentang confirm plot, di mana pertama kita plotting figurnya. Kemudian di sini kita memberikan tooltips. Jadi ketika grafiknya kita geser-geser, dia akan terlihat ada tanggal, ada informasi tentang tanggal, ada informasi tentang confirm case, recover case, dead case untuk hariannya. Kemudian di sini juga ada untuk line-nya, dan kita juga menambahkan properti diamond. Kemudian untuk plotting atau function untuk recover plot dan dead plot itu sebenarnya bentuknya sama, yang membedakannya ialah warna dari diamond-nya itu sendiri. Dimana kalau confirm plot itu dia diamond-nya akan berwarna cyan, kalau recover plot dia akan berwarna lime, dan kalau dead plot dia akan berwarna merah. Setelah kita sudah memplottingkan visualisasinya, kita akan mengatur penempatan dari ketiga plot tersebut, di mana untuk baris pertama itu akan menjadi tempat untuk confirm plot, dan recover plot dan dead plot itu akan berada pada baris yang sama. Jadi layout 1 itu posisi untuk confirm plot, dan layout 2 itu posisi untuk R plot dan D plot. Nah, ketiga plot ini akan digabung menjadi dalam satu kolom yang nama variabelnya adalah layout. Dan yang terakhir di sini ada variabel tab, di mana ini adalah sebuah panel yang bernama daily progression. Dan yang terakhir di return tab.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cumulative progression. Sama seperti daily progression yang tadi, bedanya untuk kumulatif ini, eee, kita mulai dari import library-nya dulu. Di sini kita, mengimport library dari Bokeh, terdapat kolom data source, select, figure, hover tool, panel, dan column row. Untuk, logic dari source code, ini, yang pertama, kita melakukan pembuatan variabel dulu option yang diisi dari list dari nama negara yang ada pada data tersebut, kemudian diurutkan sesuai dari hurufnya. Setelah itu untuk drop down-nya yang tadi diberi nama variabel menu, option sama dengan option. Bedanya di sini ada variasi penamaan variabel. Kalau tadi value di sini Afghanistan, untuk daily di sini option 0, di mana option 0 ini merupakan data negara ke 0. Data negara ke-0 adalah Afghanistan itu sendiri. Selanjutnya title-nya country, kemudian ini menu on change untuk kontrol kolom menunya agar bisa di drop down. Selanjutnya kita buat variabel df1 di mana ini untuk mencari negaranya tersebut. Kita buat variabel src untuk kita panggil function make dataset dari df1. Cplot ini merupakan confirm plot atau confirm case pada visualisasi data tersebut, dimasukkan variabel src. Sama untuk recover plot dan date. Kemudian untuk layout 1 itu terdapat kontrol dan cplot. Untuk baris pertama, cplot itu merupakan confirm case, sedangkan untuk baris kedua terdapat 2 visualisasi data, yaitu recover plot dan confirm date. Layout tersebut akan disusun menjadi layout 1 dan layout 2. Kemudian untuk tab panelnya, child ini merupakan layout yang sudah disusun tadi. Kemudian untuk title-nya cumulative progression. Perbedaan yang tadi untuk title-nya adalah daily progression. Kemudian return tab. Kemudian untuk function kumulatif sendiri di sini, pertama kita buat make dataset dari df itu, dan kita meng-return dari fungsi kolom data source yang dimiliki oleh Bokeh ini. Untuk stylenya yang pertama pada visualisasi itu title align-nya adalah center dan font size-nya 20. Untuk x-axis labelnya berukuran 14 dan bold. Kemudian untuk x-axis major labelnya yaitu 12. Selanjutnya untuk function confirm plot. Di sini kita mengset untuk fig-nya plot weight-nya itu 1000 dan plot height-nya 400. Di sini kita set title confirm case, x-axis labelnya date, y-axis labelnya value. Untuk x-axis type-nya dari label date ini merupakan datetime karena dia akan menampilkan tanggal. Untuk hover-nya kita memakai hover tool yaitu tooltips, di mana apabila kursornya kita arahkan ke plot tersebut akan muncul tanggal beserta confirm case yang muncul pada visualisasi tersebut. Untuk lainnya kita set date dan confirm case, source sama dengan src, colornya gray. Untuk diamondnya kita set date, confirm case, kemudian hover fill colornya purple dan colornya cyan. Dan inilah yang membedakan confirm plot dengan recover plot serta confirm date juga, di mana untuk warna pada diamondnya berbeda-beda. Untuk confirm plot itu cyan, untuk recover plot itu berwarna lain, dan untuk confirm date itu berwarna red. Setelah ini akan ditunjukkan visualisasi data yang telah dibuat berdasarkan source code yang kita buat. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Han Vito Michaeli. Baik, sebelum ke visualisasi datanya, saya akan menjelaskan main.python-nya terlebih dahulu. Pertama, mengimport library yang dibutuhkan. Dan ini saya mengimport juga dari folder lain, yaitu folder script, yang mana telah dijelaskan oleh teman saya tadi.
Kemudian akan di-output file pada tugas.html, dan ini untuk melakukan read data pada kolom date itu akan diganti dulu menjadi datetime. Untuk tab 1 itu berupa daily, dan tab 2 untuk kumulatif. Dan tab ini akan memperlihatkan 2 tab daily dan kumulatif. Selanjutnya akan di-show dari tab-tab berikut. Berikut untuk visualisasi datanya, sesuai dengan spesifikasi tugas besar, aplikasi ini harus di-deploy pada platform Heroku, dan ini sudah di-deploy pada platform Heroku. Untuk tab sendiri ada daily progression yang seperti yang dijelaskan Dini, dan cumulative progression seperti yang dijelaskan oleh Noval. Untuk drop-down-nya sendiri itu berupa negara-negara yang ada di dunia sesuai dengan data yang ada. Ini untuk confirm case, recover case, dan confirm date. Confirm case akan berwarna cyan, recover case berwarna lime, dan confirm date berwarna red. Untuk hover tool-nya sendiri, seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi, ada add, confirm case, recover case, dan date case. Tentunya data ini udah interaktif ya. Ketika negara dirubah, akan menampilkan data yang berbeda tentunya untuk tiap-tiap negaranya. Nah, seperti ini. Bahama. Dan mungkin yang terakhir kita lihat Indonesia. Seperti ini. Untuk daily progression dari confirm case, recover case, dan confirm case. Berdasarkan data yang ada. Untuk kumulatif sendiri, dapat dilihat datanya itu akan selalu naik karena tiap tanggal case-nya itu bakal kita jumlahkan karena dia kumulatif, dan akan terlihat visualisasi seperti ini. Dan tentunya ini juga sudah interaktif. Ini untuk recover case dan ini untuk confirm case. Ketika negara kita ubah, maka datanya akan ikut berubah. Ini untuk negara Algeria, Armenia, Barbados, Belgium, dan mungkin yang terakhir kita lihat Indonesia seperti ini. Untuk confirm case, recover case, dan confirm date untuk akumulatif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.